Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya senang sekali hari ini karena ingin berbagi tentang insight atau inspirasi yang baru saja saya temukan. Sederhana, tapi mudah-mudahan juga bisa memberi inspirasi. Ternyata hidup kita itu bisa bermakna, bisa lebih bernilai justru ketika kita bisa memberi nilai tambah kepada kehidupan orang lain. Dan ternyata itu bernilai bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain, bahkan dihargai. Sebetulnya seorang dokter itu dihargai karena dia bisa memberi nilai tambah kepada pasien. Nilai tambahnya adalah lebih sehat. Ya, pasien itu menjadi lebih sehat. Itu nilai tambahnya. Dan dokter memberikan perhatian, pengetahuannya, pengobatannya, keahliannya untuk memberi nilai tambah, yaitu tambah sehat kepada pasiennya. Nilai tambah itu ternyata penting. Seorang guru menjadi guru yang sungguh-sungguh dihargai karena dia bisa memberi nilai tambah kepada muridnya. Muridnya tambah pinter. Nah, dan ternyata saya menemukan ini yang ingin saya sampaikan. Ternyata mencintai itu sama dengan memberikan nilai tambah kepada orang lain. Orang lain menjadi lebih nyaman. Orang lain menjadi lebih merasa diterima. Orang lain merasa lebih dicintai, nilai tambah. Merasa lebih bahagia. Merasa lebih bernilai. Ternyata mencintai juga sama, yaitu memberi nilai tambah kepada orang lain. Dan persis sebetulnya menolong juga seperti itu. Menolong seseorang berarti orang yang sedang di dalam kesulitan, kita memberi nilai tambah, yaitu terlepas dari kesulitannya. Maka kita perlu belajar untuk menyederhanakan, yaitu hidup yang berarti bagi kita sendiri adalah memberi nilai tambah kepada orang lain. Memberi nilai tambah dimanapun kita diutus. Kalau kita diutus dalam satu komunitas, komunitasnya menjadi lebih hidup. Komunitasnya menjadi lebih ringan, meskipun yang kita kerjakan sederhana. Merapikan file-file misalnya, atau membuat jadwal bagi sebuah komunitas. Tapi itu memberi nilai tambah. Maka mari kita fokus menolong orang, mencintai orang dengan memberi nilai tambah kepada orang itu. Apapun itu, kesehatannya, kebahagiaannya, kepandaiannya. Nah, kalau saya memberikan renungan, itu juga memberi nilai tambah. Mungkin tambah ayem, ya, tambah adem, tambah mengerti tentang iman. Nah itu. Jadi saya juga sedang berusaha memberi nilai tambah kepada Anda semua yang mendengarkan renungan saya. Tetapi kenapa? Begitu sederhana tetapi sulit kita lakukan. Mungkin kita bisa belajar dari Injil yang kita sering dengar tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi pada suatu hari Yesus bercerita tentang ada seorang yang berjalan dari Samaria ke Yeriko, menuju jalan dari jalan menuju ke Yeriko. Dan kemudian dia dirampok. Lalu dia ditinggalkan di pinggir jalan, lalu ada seorang imam lewat. Dia tidak menolong, tapi malah lewat sebelah jalan. Ada juga Levi lewat, tidak menolong. Tapi kemudian ada orang Samaria yang lewat, kemudian dia memperhatikan, kemudian dia turun, dan kemudian dia melihat, dan kemudian dia berempati dan menolong. Nah, kita belajar dari situ. Kenapa orang-orang yang lain itu imam, Levi tidak menolong? Karena mereka tidak memperhatikan atau sibuk dengan kepentingannya sendiri. Sementara orang Samaria ini perhatian, memperhatikan, kemudian berempati,
lalu bisa mengerti kebutuhannya, dan kemudian menolong. Jadi rupanya, untuk bisa menolong seseorang, memberi nilai tambah, itu tidak sederhana. Ada beberapa langkah dalam perjalanan sampai pada orang memberi nilai tambah, dan karena itu tidak mudah. Yang pertama adalah yang paling sulit, yaitu perhatian. Jadi langkahnya itu perhatian, kemudian merasakan, berempati, lalu bisa mengerti apa yang terjadi, dan kemudian baru menolong. Nah, ada banyak langkah rupanya. Yang paling sulit adalah perhatian, terutama zaman sekarang ini. Karena masing-masing itu sibuk sekali. Kalau kita di jalan, ada orang kecelakaan di jalan, kita pasti nggak berhenti. Karena kita sedang dalam perjalanan, sibuk. Kalau berhenti, kacau semua urusan kita. Kita mikir begitu. Tapi bukan hanya masalah dalam perjalanan. Seringkali, kita kalau ketemu orang yang ya paling tidak sungguh-sungguh kenal, ya kita anggap hai saja, sudah. Senyum, selesai. Tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Karena itu, untuk sampai pada memberi nilai tambah, itu prosesnya panjang. Diawali dengan memperhatikan. Dan itu adalah langkah keluar dari diri sendiri. Langkah mencintai orang lain, yaitu memperhatikan orang lain. Coba kita renungkan sepanjang hari. Bagaimana kita sungguh-sungguh keluar dari diri sendiri dan mulai memperhatikan orang lain. Berapa waktu kita berikan untuk memperhatikan pasangan, memperhatikan anak. Nah, kalau kita memperhatikan, kemudian masih ada langkah berikutnya. Sesudah memperhatikan, kemudian menyelaraskan perasaan. Nah, ini yang kemudian langkah berikutnya. Atau tuning. Ya, jadi sesudah memperhatikan, kita kemudian in tune, menyelaraskan dengan perasaan orang yang kita perhatikan itu. Baru kemudian kita bisa berempati, ikut merasakan apa yang dia rasakan, dan kemudian mengerti apa yang sedang dia lalui. Dan sesudah mengerti, kita melihat adanya kebutuhan, disitulah kita memenuhi kebutuhannya, memberi nilai tambah. Kalau kebutuhannya adalah diperhatikan, dia menjadi merasa lebih diperhatikan. Karena itu, membantu orang, memberi nilai tambah, itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan, itu langkah awalnya, keluar dari diri sendiri. Karena itu Tuhan mengatakan, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal diri. Langkahnya itu. Artinya keluar dari diri sendiri, keluar dari kepentingan kita sendiri, keluar dari kesibukan kita sendiri, lalu mulai memperhatikan orang lain. Dan tidak hanya cukup say hi, halo, hai, tetapi kemudian menyelaraskan dengan kebutuhan orang itu. Seperti misalnya, suami istri sedang ngobrol. Ngobrol, istrinya cerita tentang teman-temannya atau persoalannya di kantor. Kalau istri itu bekerja. Atau dia berbicara tentang anaknya di rumah, kalau itu menjadi urusan ibu rumah tangga di rumah. Nah, pertama harus berhenti dan memperhatikan pertama. Memperhatikan apa yang diceritakan. Kemudian tuning, menyelaraskan. Kalau kemudian sedang cerita tentang anaknya, lalu ya kita kemudian memperhatikan, oh ya, anak kita kenapa? Nah, itu sudah tuning namanya. Dan kemudian bisa cerita panjang, lalu bisa mengerti, memahami, oh ya, pasangan saya sedang ada kesulitan dengan anaknya, anak kita. Nah, itu. Tuning dan kemudian empati. Kemudian baru bisa berjalan bersama. Tapi seringkali suami istri misalnya atau teman berjalan lagi melihat sesuatu, ada rumah bagus sekali. Dan pasangannya cuma, oh ya bagus. Lalu dia mulai melihat yang lain. Itu tidak tuning. Mungkin memperhatikan apa yang dikatakan oleh temannya atau pasangannya, tetapi tidak tuning, tidak menyelaraskan. Karena itu kemudian tidak berlanjut prosesnya untuk sampai pada memberi nilai tambah. Karena sesudah memperhatikan, menyelaraskan, kemudian bisa ikut merasakan, lalu berempati, lalu bisa mengerti,
baru kemudian mempunyai energi, motivasi untuk bertindak, memberi nilai tambah. Dan tantangan zaman ini sulit sekali. Justru pertama-tama karena kita itu sibuk sekali. Menurut Les Giblin, dia seorang ahli komunikasi, dia menulis buku Skill with People, dia mengatakan bahwa kecenderungan alamiah kita adalah memikirkan diri sendiri, dan memikirkan diri sendiri itu 1.500 kali lebih besar daripada memikirkan orang lain. Karena itu, untuk sungguh-sungguh bisa berhenti, lalu memperhatikan orang lain, harus berjuang keluar dari diri sendiri. Supaya kemudian fokusnya adalah orang lain. Attention kepada orang lain. Sesudah memperhatikan, lalu menyelaraskan. Lalu baru bisa kemudian berempati, ikut merasakan. Dan kemudian lebih bisa mengerti apa yang terjadi. Dari situlah kemudian dorongan untuk memberi nilai tambah, dorongan untuk menolong itu baru bisa keluar dari diri kita sendiri. Maka orang yang sibuk sekali, terutama sibuk dengan pikirannya sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri, sulit sekali memberi nilai tambah kepada orang lain. Dan itu berarti sulit sekali untuk mengasihi, untuk mencintai. Maka penting juga, langkah pertama adalah mengurangi kesibukan pikiran kita, supaya bisa fokus memperhatikan orang lain, keluar dari diri sendiri. Mengurangi juga kesibukan apa yang harus kita kerjakan hari ini. Harus lebih tenang, harus lebih fokus, dan harus lebih mempunyai prioritas. Karena kalau tidak, kita akan melalui sepanjang hari dengan kesibukan, dan akhirnya ketika malam kita lelah, sibuk, tapi tidak memberi nilai tambah kepada siapapun juga. Hanya memberi nilai tambah kepada diri sendiri. Tetapi kadang-kadang itu tidak membuat diri kita merasa utuh dan penuh. Karena yang membuat kita merasa tenang, damai, itu ketika kita berhasil memberi nilai tambah kepada orang lain. Pasangan merasa lebih diperhatikan, nah itu nilai tambah. Anak-anak merasa lebih dicintai, itu memberi nilai tambah. Anak-anak menjadi lebih ngerti, nah itu juga memberi nilai tambah. Nampaknya sederhana, tapi perlu langkah-langkah yang intensional, langkah-langkah yang sengaja kita putuskan, yaitu menyangkal diri, lalu memberi waktu untuk memperhatikan. Nah, kemudian untuk menyelaraskan, itu titik kritisnya di situ. Kadang-kadang kita memberi perhatian, tapi kemudian tidak menyelaraskan perasaan, pikiran, sehingga kita tidak bisa berempati. Karena itu, untuk sampai memberi nilai tambah, kemudian menjadi terlalu jauh. Maka perlu membreakdown beberapa tahap supaya kita bisa sampai pada memberi nilai tambah kepada orang lain. Karena itulah yang membuat hidup kita berarti. Itulah juga artinya kita mencintai, yaitu memberi nilai tambah kepada orang lain. Dan itu membuat jiwa kita merasa tenang. We feel good kalau kita bisa berbuat baik, memberi nilai tambah kepada orang lain. Supaya kita juga bisa menjadi murid Kristus. Karena untuk bisa memberi nilai tambah itu kepada orang lain, berarti kita sudah sungguh-sungguh menyangkal diri, kemudian memberikan diri kita kepada orang lain, dan kemudian menolong dengan memberikan nilai tambah yang kita bisa. Dengan setiap kali berusaha memberi nilai tambah kepada orang lain, kepada komunitas kita, kepada masyarakat kita, kepada pekerjaan kita, hidup kita juga justru semakin bermakna. Karena itu, dalam melakukan itu semua tetap harus ingat, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.